tanggal 6 Juli 2022, saya launching buku yang saya menulis, Manusia dan Kebudayaan Maibrat. Salam waras. Saya membaca itu mulai berkembang dari SD, saya lihat tulisan apa saja, entah di daun-daun, orang menulis di daun lalu memberi misalnya namaku Paskalis Korai menuju ke Mosun, merusak kembali. Saya juga ikut menulis meniru-niru lagi. Nama saya Paskalis Korai menuju Mosun, lusa kembali. Itu sejak saya sudah mulai, sejak sebelum sekolah. Itu latar belakang saya sehingga membuat saya menjadi kepribadian ya mungkin talenta ya, kalau kita melihat ini mungkin saja talenta. Karena talenta itu tidak bisa diperoleh secara cuma-cuma, harus dikembangkan. Benar. Lalu dari SD di saya sekolah tahun 78 saya. Lalu saya tamat SD di saya tahun 84. Lalu saya tidak melanjutkan sekolah. Saya tinggal aja jadi pemuda di kampung saya, pemuda paling belia. Saya kemungkinan umur 12 tahun, berapa bulan saya tamat SD tahun 84. Saya tinggal sembarangan aja di satu kampung saya dulu namanya Rupases. Itu kampung yang dialiri oleh sungai dengan desiran sungai yang begitu indah dan gunung. Pemandangannya kan ujung dari Tamrau. Juga menjadi inspirasi lain. Saya bisa ikut orang memancing di kali, kami berkejar-kejaran lalu melompat ke kali dan sebagainya. Itu juga banyak bagian memberi inspirasi. Saya merasa apakah saya akan jadi penganggur. Saya nganggur dari tahun 84 sampai 86. Saya pergi ke kota Tembinubuan. Bapak saya mendorong saya. Hei, Samuel, kau harus sekolah ya, jangan kau jadi penganggur. Ini Bapak dulu kerja di kota ini. Saya kerja dengan dokter ini, ya Dokter Harold. Saya dulu dapat gaji 100 gulden. Ya, saya dapat gaji 25 gulden kalau kerja untuk 3 bulan. Kamu harus sekolah menjadi orang. Saya juga pagi-pagi melihat anak-anak dengan pakaian biru putih, SMP Negeri 1, Negeri 2. Nanti pada siang hari SMA Hanura, mereka sekolah. Saya jadi terinspirasi, saya harus sekolah. Saya pulanglah ke Rupases. Saya sekolah ulang lagi tahun 86. 87 saya tamat lalu melanjutkan ke SMP Negeri Aifat di Ayawasi. Nah, dari sana saya mulai berminat. Saya membaca apa saja. Ya, saya ketemu Pater Frank, ya Pak Guru Vitalis John Tenau, Herman Ta, anak Bapak orang tua dari Verita. Mereka wajib dikirim buletin Tifairian. Ya, di buletin Tifairian itu mingguan ya, surat berita mingguan. Lalu dikirim walaupun lambat sampai berbulan-bulan, tapi saya duduk membaca, apalagi ada orang saya namanya muncul ya. Seperti Robinau karena waktu dia wakil ketua DPR, lalu ada Ibu Yos baru. Saya baca sambil menangis-nangis, lalu nama di bawah penulisnya adalah Samuel Now. Itu juga orang Sabes, dia sangat wartawan pertama dari orang saya. Lalu Ibu Yos baru ini sarjana wanita BA pertama di seluruh Irian Jaya. Dia datang di saya itu tahun 77. Saya belum sekolah SD. Satu kampung libur. Saya itu membawa buah jambu pergi ke ibu. Saya ulurkan tangan. Saya berharap dia terima jambu dari saya. Jambu air ya. Dia begitu, ya kamu kasih apa? Saya kasih jambu. Dia terima, saya gemetaran bangga bukan main. Saya lari sampai di rumah saya. Saya beritahu bapak dan mama. Hei Ibu Yos, terima saya punya jambu. Bangga bukan main. Nah itulah. Jadi awal itu memang kita harus terinspirasi dengan tokoh-tokoh besar yang lain. Ya orang sekampung, orang sedusun yang bisa berprestasi, itu juga akan memberi inspirasi buat kita. Ya. Lalu saya bergaul banyak dengan Ambrosius Fatie, Ali Gonda Tenau. Lalu
kami bergaul ya, Ambrosius dari Manado datang, dia berceramah di Ayawasi. Itu satu SMP libur, harus mengikuti ceramah dari Ambrosius Pati. Saya bangga-bangga bukan main. Tapi lama kemudian, saya akan menjadi teman kuliah dengan dia waktu di Jogja. Lalu di Ayawasi, ya cara kebetulan ya, nilai saya bagus, hampir tidak ada yang menyaingi saya, seluruh Aibat Timur sampai Mare, Ayamaru. Saya juara 1 Wih, dari semester luar naik biasa. kelas. Ya, lalu saya tamat SMP Ayawasi, saya lanjut ke SMA Agustinus. Saya juga termasuk siswa berprestasi di SMA Agustinus. Saya ranking paling tinggi juga ranking 5, tidak bisa dibawa, tidak boleh turun. Lalu saya bisa pergi sampai kelas 3, saya juga juara NEM dan saya juga ya di SMA Agustinus nilainya juara NEM mengikuti mata pelajaran. Cara kebetulan NEM saya bagus di bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. NEM bahasa Indonesia itu saya dapat hampir nilainya luar biasa, 90-an. Lalu bahasa Inggrisnya 88,26. Dari situ saya sudah mengikuti seleksi masuk Universitas Gadjah Mada. Ya, jalan Tuhan dan jalan motivasi. Saya diterima, saya kuliah di Universitas Gadjah Mada tahun 93 sampai 98. Lalu saya pernah jadi asisten dosen di UGM, saya mengajar di sosiologi di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Saya juga asisten untuk di Fakultas Sastra dan saya juga bekerja di pusat penelitian Asia Tenggara ya, Asia Pasifik dan juga Asia Tenggara di UGM. Saya tidak punya waktu di rumah, nggak ada saya. Pacaran juga tidak ada saya. Dan saya ini orang lugu yang studi saja dan membaca saya sampai kalau dapat wanita langsung nikah. Itu Julian Ceturot dari Ayawasi, saya nikah dengan dia dengan baik. Jadi satu perempuan yang sebenarnya bahagia akan kawin dengan laki-laki perjaka itu saya. Luar biasa, Bapak. Iya. Iya. Luar biasa. Ya, silakan mungkin ada. Ada Bapak. Iya. Dari tadi saya ikuti nih, memang Bapak punya tekad yang tekad yang luar biasa, punya semangat yang luar biasa. Hingga Bapak bisa, kalau mau bilang ambisi juga ya sih, sampai bisa untuk mengambil ranking-ranking maksudnya mengambil prestasi di sekolah, tingkat sekolah, dan juga menaruh minat membaca nih sudah dari tingkat SMP ya, paling dalamnya tuh di situ. Mungkin saya juga dari juga karena TVRian selalu dikirim ke kepala SSDJ PPK saya itu MIBA Yekino. Lalu mereka melihat saya, anaknya dia suka membaca. Mereka baca habis, mereka lalu bawa ke saya. Oke, baik. Luar biasa. Dari membaca itu, akhirnya Bapak sekarang sudah bisa menulis banyak sekali buku-buku dibanding kami-kami yang sekarang sudah ada di zaman-zaman yang sebenarnya aksesnya luar biasa, tapi belum satupun menulis buku. Dari situ saya melihat bahwa ada proses yang dari waktu zamannya Bapak dengan kami itu sedikit berubah begitu. Jadi di sini yang saya mau tanyakan itu kayak misal dalam membaca waktu SMP itu minatnya sudah luar biasa dibanding dengan adik-adik yang sekarang gitu di SMP tapi membacanya kurang. Jadi untuk ya kreativitas dalam menulis juga sangat menurun. Ini menurut Bapak bagaimana? Ya, terima kasih. Saya sedikit tambah cerita bahwa saya di SMP satu-satunya siswa yang diwawancara oleh Uskup Monsinyur Hadi Sumarto. Ketika ditabis jadi Uskupan Manokwari Sorong, paroki pertama yang dikunjungi adalah paroki Santo Yosef Ayawasi. Kami jadi panitia. Dia langsung menguji apakah SMP di pedalaman ini orang Papua bisa atau tidak. Dia berbicara bahasa Inggris dengan saya.
di SMP Ayawasi, saya masih siswa SMP. Dan saya berbicara dengan dia. Walaupun kalimat terbatas, dia menguji saya. Samuel, bisa saya tes bahasa Inggris sama kamu? Ya, saya siap. Dia bilang, kalau 16, saya bilang 16. Kalau 60, 60. Kalau 41, saya bilang 41. Dia pulang langsung berkesimpulan bahwa mereka tidak tertinggal. SMP Ayawasi juga bisa. Itu saya kira itu. Ya, saya senang kalau kita saling menginspirasi satu sama lain. Saya juga tidak akan jadi orang hebat kalau tidak terinspirasi oleh Feby, oleh Paskalis. Ya, Paskalis, saya selalu membaca YouTube-mu. Saya ikuti kamu, bagus ya. Saya senang, Feby. Jadi saya berharap untuk generasi terutama SMP-SMP di pedalaman, apalagi sekarang didukung oleh dunia tanpa batas. Ya. Kamu tinggal ini, saya berada di kampung. Sesungguhnya tadi saya berada di SEA, tapi karena tugas saya ke sini. Dunia tanpa batas, dari SEA dengan di New York City dan Washington, di Belgia dan Spanyol, hari ini mengikuti berita yang sama. Berarti dunia tanpa batas. Lain halnya berbeda dengan kami dahulu. Dunia berjenjang. Dari Jakarta mengendap sekian bulan sampai di Jayapura, Jayapura ke Sorong, Sorong ke Ayawasi, Ayawasi baru ke SEA. SEA itu mungkin sekitar 3 bulan informasi pertama di Jakarta baru diterima di kampung saya. Tetapi kami berusaha mengikuti dengan seksama. Kami mengetahui dengan seksama. Nama-nama menteri, saya bisa hafal sampai hari ini. Menteri pada kabinet tahun 1978. Ya, seperti Daud Yusuf, seperti Ali Wardana. Saya tahu sejumlah menteri tersebut, Beni Murdani, Daud Yusuf dan sebagainya. Ya, M. Yusuf sebagai panglima tertinggi. Karena saya tahu itu nama-nama menteri pada waktu tahun 78. Nah, apakah generasi sekarang bisa mengingat-ingat? Karena saya berpandangan bahwa dengan kemudahan teknologi informasinya yang pintar, sedangkan kita mengolah otaknya menjadi kalah. Semuanya instan, terbantu oleh Google. Ya. Jadi Google yang semakin berprestasi di dunia daripada otak setiap manusia di dunia. Maka ketika saya menjadi dosen di beberapa perguruan tinggi di Sorong, saya mewajibkan mahasiswa menulis dengan tangan. Kamu menulis bab 1 sampai bab 3 dengan tangan selama 3 minggu. Nanti saya periksa. Tulis tangan. Tidak boleh fotokopi. Ya. Saya benar-benar memberi sanksi nilai E untuk beberapa laki-laki yang pemalas. Saya kasih nilai E. Kok komplain sampai di mana? Yang berkuasa di dunia ini kan dosen, dan Tuhan di surga dan dosen di bumi. Itu kira-kira pengalaman saya. Iya. Iya, jadi saya berharap adik-adik dari pedalaman jangan merasa tertinggal. Berusahalah mengolah otakmu, mengolah pengalamanmu dan share. Jadi itu yang menginspirasi saya menulis buku. Saya pertama itu menulis, tulisan saya pertama kali dipublikasikan tahun 99 di Koran Bernas di Yogyakarta. Dibayar honoris sebenarnya 100.000, tapi ada pajak. Maka saya terima itu 92.000. Tetapi apa yang terjadi? Saya ajak anak Kaifat dan Mare Karon yang ada di Jogja. 1-2 becak penuh. Kita pergi ke kantor redaksi Bernas, ambil honor tersebut dan kita makan sampai uangnya habis. Iya itu. Ya saya kira Memang begitu. Luar biasa sekali. Kalau mau lihat Bapak punya tulisan dan lain ini saya sudah ikuti beberapa, ada 5 kan, kalau tidak salah itu.
Yang lebih menarik lagi itu mengangkat tentang kearifan lokal di Maibrat. Benar. Dan menurut saya itu yang saat ini harus perlu menjadi perhatian untuk kita semua, bahwa ke depan ini kita tidak tahu apakah kita mempunyai kearifan ini masih ada atau tidak begitu. Dengan Bapak menulis saat ini sudah sangat membantu bahwa ke depan bisa mengingatkan kami anak-anak. Iya, terima kasih. Ya, buku yang terakhir yang saya baru luncurkan dalam rangka usia saya yang ke-50 tahun jubileum saya atau tahun usia emas saya, tanggal 6 Juli 2022, saya launching buku yang saya menulis, Manusia dan Kebudayaan Maibrat. Tetapi Andita memberi masukan bahwa kalau bisa pakai Manusia dan Kebudayaan Mare. Jadi buku itu judulnya sempit, isunya meluas. Jadi tidak apa-apa nanti ya karena mungkin saja pendekatan ke Mare sebagai sampling kajian saja. Sebenarnya kearifan yang ada terdapat pada berbagai kebudayaan di kebudayaan wilayah kebudayaan Vogelkop atau kepala burung, antara lain di Arfak, orang Pur, orang Biak, orang Aifat, orang Aipino, orang Ayamaru, orang Mare, orang Kaur, dan orang Moy, orang Sawiat, Kelabra, dan sebagainya, itu pada dasarnya sama. Hanya pola-polanya sama, hanya pembahasan dan pengistilahannya juga ada kekhasan karena ekosistem yang berbeda-beda. Jadi dalam hal ini saya menulis buku yang terakhir ini, yaitu buku Manusia dan Kebudayaan Mare Maibrat di Papua Barat. Buku ini saya menulis setebal 278 halaman. Buku ini pada bagian pertama yaitu berbicara tentang definisi tentang Maibrat, definisi tentang Mare, yang menjadi sasaran studi saya. Maibrat menurut saya sebagai seorang antropolog, Mai artinya bahasa. Brat itu artinya yang muncul dari arah timur. Tapi pengertian yang kedua, menurut wawancara saya dengan Jonathan Patem dan Thomas Hay pada tahun 2001, Brat itu artinya bahasa yang terlilit oleh norma-norma dan oleh norma-norma dan etika berbahasa seseorang, Maibrat, Mare, Aifat, dan Miyah, dan sebagainya. Itu pengertian Maibrat. Maibrat atau Brat yang kedua artinya muncul dari arah timur. Jadi ketika berbicara tentang Brat, timur pada waktu penelitian awal oleh Eric Elmbrecht pada tahun 1955 dalam bukunya Field Notes on the Maibrat People, pendekatan etnografi, ethnographical Field Notes on the Maibrat People. Dia menulis buku ada 3, tahun 55A, 55B, dan tahun 68. 68 itu yang berbicara tentang studi lanjutan etnografi Maibrat. John Eric Elmbrecht maupun Poor maupun John P.W. Scroll adalah peneliti yang Scroll khususnya adalah dia meneliti di Aifat, khususnya di Ayawasi dan sekitar, dengan berpusat di Ayawasi. Pada tahun 1979 dia menerbitkan buku tersebut. Scroll ini dia berstudi di Universitas Nijmegen di Belanda, dan dia melakukan studi etnografi. Dia menulis buku Mensen van de Aifat, orang Aifat atau manusia Aifat.
buku ini sangat mencatat dan mendeskripsikan tentang kearifan lokal orang Aifat. Cara berburu, meramu, mendirikan rumah, menjebak babi hutan, membuat jerat, membuat jebakan dalam lubang di tanah. Ini semua merupakan kearifan lokal orang Maibrat bisa hidup. Jadi hidup orang Maibrat ini salah satu yaitu tentang sistem peralatan hidup dan sistem pengetahuan hidup. Sistem pengetahuan hidup ini juga saya angkat kembali dalam buku ini. Buku ini tentang sistem menanyam noken. Ya, padahal cara kebetulan pada hari noken sedunia pada tanggal 4 Desember tahun 2020 saya didaulat menjadi narasumber di Sorong dalam rangka perayaan hari noken sedunia. Dan Tuhan baik, saya langsung merefleksikan dan saya menulis. Jadi merajut noken, merajut hidup. Mengapa saya mengangkat noken? Noken adalah hasil cipta, karya, dan rasa asli orang Maibrat. Selama ini orang Maibrat pergi membeli hasil cipta karya orang lain di pasar remu dan menjadikan milik diri sendiri, membayar mas kawin, membayar masalah, dan sebagainya. Itu kesalahan besar orang Maibrat. Orang Maibrat, orang Moy, orang Arfak malu menjadi pendukung kebudayaan orang. Hal yang bertentangan dengan hakikat kebudayaan ialah hasil cipta rasa dan karsa dalam kelompok tertentu dijadikan milik diri sendiri berupa kebudayaan material maupun kebudayaan non material, diajarkan dari generasi ke generasi secara berulang-ulang. Itulah yang disebut dengan kebudayaan, dan mereka menjadikan menjadi milik diri sendiri, menjadi penanda kebudayaan mereka, yaitu kebudayaan asli orang Maibrat. Setelah menulis buku ini saya menemukan bahwa orang Maibrat punya kebudayaan yang unggul dan masih ada hidup, yaitu noken. Ya, noken. Karena panah itu juga ada sudah kombinasi. Misalnya mata panahnya itu adalah hasil kebudayaan besi, zaman kebudayaan orang. Kalau kita kembali ke tulang belulang dari Kasuari, kita kembali kepada tulang dari kelelawar, lalu kita menjadikan itu menjadi jarum, menjadikan itu menjadi alat menganyam, dan juga kita mengambil pohon serat kayu melinjo, juga serat kayu biyek. Itu serat kayu jenis yang ada di Maibrat dan di beberapa tanah Papua. Lalu dianyam, dirajut menjadi noken, dijadikan wadah atau sarana untuk memasukkan, menyimpan, membawa, dan membagikan hasil isian dalam noken kepada sesamanya. Inilah kebudayaan kita yang masih tersisa. Kami bersyukur pada waktu itu kami mengundang ibu-ibu dari Mare mewakili saudara-saudara dari Mosun, dari orang Moswaren, orang kabupaten yang saya melihat masih memiliki kebudayaan menganyam noken. Saya cukup bangga dengan sejumlah wanita dari Ayamaru yang sampai hari ini masih menganyam noken. Noken ini saya mengklasifikasikan ada noken sesuai dengan motif. Ya, noken yang terinspirasi oleh alam yang begitu indah, sungai, lekak-lekuk aliran sungai yang begitu indah, seperti Harin, noken Harin. Itu terinspirasi oleh arus sungai Auk bagian atas antara Mosun dan Seya Konja, yang membagi arus yang bergelombang sehingga menginspirasi ibu-ibu menganyam noken mengikuti, terinspirasi oleh fenomena sungai ini. Demikian juga noken raum. Noken raum adalah terinspirasi oleh gelombang sua atau air pasang panjang yang disebut Suamabi. Jadi ada gelombang menginspirasi ibu-ibu dari wilayah Sabes,
dari Mosun, dari Munau. Mereka, oh mari kita hanya noken ikut gelombang, noken diberi nama Yuraum. Juga saudara-saudara dari Miyah, keindahan alam di Miyah yang begitu indah dan mempesona, mulai dari Gunung Petik Bintang, Gunung Weskik, Gunung Sisos, puncak Gunung Tamro, itu membuat kita memandang alam begitu indah dengan panorama yang begitu luar biasa. Saya sendiri penasaran sampai saya mengorbankan biaya mahal apapun, saya pergi sampai di air terjun Ainrat, bernyak gelombang sana, saya melihat, saya duduk menangis. Dari situlah menginspirasi gunung noken kebudayaan orang Miyah, yaitu noken abad Fur. Ayu abad Fur atau Ayu ini noken ini merupakan noken Pur dari suku Pur, terinspirasi oleh alam begitu indah dari Kebar, ya, dari wilayah Kebar, wilayah itu menginspirasi mereka menganyam noken yang seperti tombak-tombak, lalu ada warna merah, warna biru, sangat-sangat baik. Inilah salah satu yang saya deskripsikan dalam buku ini. Aspek yang lain yaitu sistem pendidikan inisiasi sebagai sebuah institusi awal kebudayaan Maibrat sejak zaman sebelum mengenal Injil dunia luar dan kebudayaan luar. Mereka punya inspirasi hidup. Mereka ingin mengajarkan rahasia-rahasia kehidupan. Ya, saya sudah membagi dalam buku itu, yaitu jenis-jenis wuon. Dan jenis-jenis wuon ini salah satu yaitu wuon nemos yang kemarin baru dilakukan di Aifat, Aitinyo, dan Ayah Maru. Wuon nemos menurut yang saya deskripsikan dalam buku tersebut merupakan salah satu model pendidikan setara dengan pendidikan sarjana muda yang mengajarkan tentang orang-orang Aifat, orang Ayah Maru, orang Mare, orang Aitinyo, dan sebagainya, orang Moy, untuk mengetahui hal-hal yang rasional dan irasional, hal-hal yang lahiriah dan yang ilahiriah, natural. Mereka harus mampu menamai segala sesuatu yang patut dinamai, baik yang abstrak maupun yang konkret. Mereka mampu membaca dan mencari sampai di mana menyembuhkan orang. Ini adalah semua kekuatan ilahi, supranatural dan natural. Sehingga saya mendeskripsikan berbagai jenis pendidikan Wuon Nemos, Wuon Newi, Wuon Intabe, Wuon Subak Mawai. Wuon Subak Mawai itu mendidik sampai mata tembus, melihat dunia yang tembus. Itulah yang saya deskripsikan dalam buku itu, juga tentang sistem pengetahuan membuat rumah, berkebun, dan sebagainya. Dalam penelitian saya ini menemukan sesuatu yang baik. Mengapa daerah yang tandus seperti di Ayah Maru atau di Mare, di Seya misalnya, tapi orang memiliki ketahanan hidup? Ternyata di sana mereka mengenal satu kearifan lokal yang disebut dengan bertanam tanaman berlapis. Ya, satu kebun multi tanaman. Ini juga pengetahuan baik untuk Unipa Manokwari, sosial ekonomi pertanian, untuk melihat ini. Jangan mengajarkan orang Maibrat, orang Aifat, Mare Karon menanam satu jenis. Begitu panen habis terjadi kelaparan panjang. Kearifan yang harus dibelajar dari orang Aifat adalah satu kebun banyak tanaman. Keladi jenis tertentu berada di lingkaran pertama, jenis kelas 2 dan selanjutnya di lingkaran kedua, lalu keladi Manado dan keladi Sibanyak ini berada di lingkaran ketiga, lalu ada pagar, di dalam pagar juga ditanami kacang tali, di pinggir sudut kebun ditanami pisang, ada pisang, ada singkong, lalu dihambur bayam, lalu ditanam gedi, lalu ditanam juga sayur labu, sehingga terjadi apa yang disebut dengan panen berlapis. Maka disitulah orang Maibrat bisa hidup. Secara kasat mata kita melihat bahwa orang Maibrat itu, aduh dia lapar, kebunnya kecil. Tetapi di dalamnya terurai banyak jenis tanaman
yang orang Jawa bilang tumpang sari. Di tumpang sari pun kalah. Karena hanya padi terus ada singkong berapa biji. Saya sudah keliling Jawa, saya tahu. Tetapi kami sangat berlapis, ya, berlapis tanaman. Itulah kearifan-kearifan orang Maibrat yang saya temukan dan saya deskripsikan. Saya menulis buku ini untuk diajarkan dari generasi ke generasi. Saya berharap sampai pada suatu titik orang Maibrat sadar bahwa mereka selama ini adalah pendukung kebudayaan lain. Seperti kain merah, kain biru, kain timur, semua harus dihentikan. Karena kita menggunakan hal seperti noken, bisa saja jadi alat pembayaran yang sah. Kita bisa mengukir bambu yang bambu tui, bambu apa, mengukir dengan baik. Kita menyepakati. Karena mengapa nilai tinggi atau nilai rendah, sangat tergantung pada konvensi kebudayaan. Apa yang disebut dengan kesepakatan kebudayaan. Bisa menggunakan noken sebagai alat pembayar yang sah. Misalnya, Eyu Merie, Eyu Masu, Eyu Abad Pur, Eyu Abad Tigor. Itu kelas-kelas yang sama dengan kain Timur Wan, Nemon, dan lain sebagainya. Lalu ada Eyu seperti Eyu Ta, Surah. Itu pengganti seperti kebudayaan yang murahan, yang kelas murah. Maaf, saya bicara agak lama. Terima kasih, saya kembalikan.